Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yahutsuhum 'alas sabri. Sungguh ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahutsuhum 'alas sabri, ialah mendorong mereka umatnya didorong 'alas sabri untuk sabar. Wa yu'akkidu dzalika, dan menekankan siapa Nabi ala dzalika, atas itu. Wa yuqawwi azaimahum, dan memperkuat siapa Nabi azaimahum, kepada tekad mereka, tekad, niat dan tekad mereka. Kenapa Nabi mendorong mereka agar supaya sabar dan menekankan hal itu? Kaila tatahafata nufusuhum, agar supaya tidak runtuh jiwa mereka. Wa tanhara quwahum, dan agar supaya tidak tumbang kekuatan mereka. Quwah ini jamak dari quwah. Wa takhzurahum taqatuhum, dan agar supaya tidak menterlantarkan kepada mereka taqatuhum, kemampuan mereka alal muqawamati wal kifahi, atas melawan. Muqawamah dan kifah artinya sama, melawan. Agar mereka jiwanya tidak runtuh, kekuatannya tidak tumbang, dan tetap memiliki kemampuan untuk melawan ketidakadilan. Wa amma ba'da dzalika, adapun sesudah itu jiwanya sudah kuat dan seterusnya. Fa kullu fardin mutalabun bi an yastamti'a, maka adapun setiap individu itu diminta untuk bersenang-senang. Bersenang-senang tapi fil hududi allati la tasilu, pada batas-batas allati la tasilu, yang tidak sampai ila mustawat tarafi, kepada taraf mewah. Silahkan bersenang-senang tapi pada batas yang tidak sampai mewah. Wala tad'a al-insana abadan li syahawatihi wa radaidihi, dan tidak membiarkan manusia menjadi hamba bagi hawa nafsunya dan kelezatan-kelezatannya. Silahkan menikmati apa yang ada, tapi jangan sampai kelewat batas sampai mewah sehingga menjadi hamba hawa nafsunya. Wa qad istajabat hadhihi syari'atul gharra'u, dan sungguh-sungguh merespon atau memenuhi syariat yang cemerlang ini, memenuhi limatadibi hayatil badiyati, kepada kebutuhan-kebutuhan kehidupan padang sahara. Kamastajabat fi ma'badu, sebagaimana memenuhi syariat ini fi ma'badu, pada waktu sesudahnya, memenuhi atau merespon li hayatid dawlati, akan kehidupan negara, an-nasi'ati, yang lahir fi ahdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah, al-mutawassi'ati, yang menjadi luas negara itu, fi ahdil khalifati ar-rasyidi Umar bin al-Khattab, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa dhallat, kemudian menjadi syariat, tastajibu li hayatil hadarati, merespon terhadap kehidupan peradaban, kemajuan, fima ba'du, di masa sesudahnya, ma baqiyat fil ummatil islamiyyati hayatun, selama tetap pada umat Islam tetap hayatun kehidupan. Kehidupan ini kan bermacam-macam. Ada kehidupan di era padang sahara,
ada kehidupan setelah negara terbentuk, ada kehidupan di saat negara semakin meluas, ada kehidupan ketika dicapai peradaban yang tinggi. Syariat Islam bisa merespon semua kehidupan itu. Bisa merespon, bisa memenuhi kebutuhan seluruh kehidupan, baik kehidupan padang sahara, kehidupan di negara yang sudah terbentuk, kehidupan di negara yang sudah meluas, kehidupan di masa sudah diperoleh kemajuan. Sepanjang di kalangan umat Islam ada hayat kehidupan yang sebenarnya. Summa waqa'at ahdatsun wa ahdatsun, kemudian terjadi peristiwa demi peristiwa. Ikhtalla yang rapuh fiha di dalam peristiwa-peristiwa itu, rapuh tawazunus syakhsiyatil islamiyati, apa keseimbangan kepribadian Islam. Kepribadian Islam menjadi rapuh. Wa matat hayawiyatuha, dan mati apa vitalitasnya saksiyah Islamiyah. Wa matat hayawiyatuha, dan mati apa vitalitasnya. In azala fiha, in azala terisolir atau terisolasi, fiha di dalam ahdas, al-hukmul islami, apa hukum Islam, al-mutakamilu yang sempurna. Hukum Islam menjadi tersingkir, terisolasi. Terisolasi apa hukum Islam, al-mutakamilu yang sempurna, al-wal manhaju ar-rabbaniyu as-syamilu, dan manhaj ilahi yang komprehensif, jalan ketuhanan yang komprehensif. Idza dabbat al-hayatu fi hadhil ummati, apabila bersemai apa kehidupan di dalam umat ini, umat Islam, fasyariatul islamiyatu hadiratun, maka adapun syariat Islam itu hadir. Tulabbi hajataha al-mutajaddidata, ia memenuhi kebutuhan umat al-mutajaddidata yang terus berlangsung. Artinya selama hidup itu masih bersemai di kalangan umat Islam, dapat dipastikan bahwa syariat Islam bisa terus hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Wa matalibaha al-mutawayyiratah, dan keperluan-keperluannya umat al-mutawayyiratah yang terus berubah. Bima fiha, beserta apa fiha yang ada di dalam syariat, min sa'atin berupa keluasan, wa murunatin dan keluasan, wa sumulin dan ya komprehensif, ya kecakupan, ya, kesempurnaan. Bima fiha min sa'atin wa muratin wa murunatin wa sumulin, dengan keluasan ya, dan kesempurnaan yang ada di dalam syariat Islam. Muruna, sa'a itu luas, muruna itu luas. Luas itu adalah ya luas, ya. Hakikatul Islami al-hakimi, hakikat Islam yang menjadi hakim, yang menjadi pedoman, yang menjadi penentu. Wa innana hina nad'u ila tahkimil islami fi syu'unina al-ammati wal khassati, sesungguhnya kami ketika kami mengajak untuk bertahkim kepada Islam, tahkimul Islam yakni ja'lil Islami hakiman, menjadikan Islam sebagai pedoman. Ketika kita mengajak umat Islam agar supaya menjadikan Islam sebagai pedoman fi syu'unina al-ammati wal khassati, di dalam urusan-urusan kita baik yang umum maupun yang khusus,
Fa innana maka sesungguhnya kita nakni adalah bermaksud bihi dengan Islam, bermaksud al-Islam kepada Islam, ini menjadi maf'ulnya. Kalau kita mengajak umat Islam agar menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berbagai persoalan, apa maksudnya? Maka maksudnya fa innana nakni bihi, maka sesungguhnya kita bermaksud dengan Islam, bermaksud al-Islam ka'aqidatin ta'abudiyatin, Islam sebagai akidah yang bersifat kebaktian, bersifat peribadatan. Al-Islamah jadi maf'ulnya nakni ya. Yang kami maksud dengan Islam adalah Islam sebagai akidah ta'abudiyah wa qanunin tasyri'iyyin, dan sebagai hukum peraturan perundang-undangan, wa nizamil iktisadiyin, dan sebagai sistem ekonomi, wa falsafatin lil hukmi, dan sebagai falsafah hukum, wa risalatin lil ikhlaqi, dan sebagai misi akhlak, wa adalatin ijtimaiyatin adiyatin, dan keadilan sosial yang tinggi, kadusturin sebagai konstitusi syamilin yang mencakup likulli ma fil hayati, terhadap semua apa yang ada dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan Islam yang harus dijadikan pedoman, ya Islam yang sangat komprehensif itu bukan hanya persoalan ritual peribadatan, tapi mengandung peraturan perundang-undangan, sistem ekonomi, falsafah hukum, keadilan sosial, dan seterusnya. Itu dusturin kamilin, konstitusi yang sempurna, yattasi'u di kulima, yang dapat mencakup, menampung kepada setiap apa, tatatawwaru, yang berkembang, ilaihi menuju al-mujtama'atul insaniyatu, apa masyarakat manusia, was-saqafatu al-ilmiyatu, dan kebudayaan ilmiah, wal alwanul hadariyatu, dan warna-warna peradaban, ayyang kanat zamanan wa makanan, ayyang kanat, apapun adanya mujtama'at, saqafat, dan alwan itu, zamanan wa makanan, zaman dan tempatnya, artinya kapanpun dan dimanapun, ya kan? Sebuah konstitusi yang sangat sempurna, yang bisa beradaptasi terhadap berbagai perkembangan, ya kan? Zamanan wa makanan, ayyang kanat zamanan wa makanan. Ayyan ini menjadi khabar dari kanat yang muqaddam, ya. Ayyan adalah apa saja, kanat ada apa mujtama'at, saqafat, dan alwan itu, artinya kapanpun dan dimanapun. Al-Islamah ini jadi diatofkan kepada al-Islam yang di atas. Yang kami maksud dengan Islam, kami bermaksud dengan Islam, al-Islamah, Islam, alladzi ja'ah, yang datang Islam itu datang, kama qala al-bataulu al-islamiyatu, sebagaimana mengatakan siapa pahlawan Islam. Pahlawan Islam Zahra bin Huwayyah mengatakan di Rustum, kepada Rustum qaidil Fursi, panglima tentara Persia. Apa yang dikatakan pahlawan Zahra itu? Liyukhrij an-nasa min ibadatin nasi ila ibadatillahi, atau liyakhrujan nasu min ibadatin nasi ila ibadatillahi, agar supaya manusia itu keluar dari ibadah kepada manusia dan kemudian beralih beribadah kepada Allah. Wa min jawril hukami, dan keluar dari kezaliman para hakim, para penguasa. Keluar kemana? Ila adalatil Qur'ani, kepada keadilan Al-Quran.
Wa min dzikil jahdi ila saatil imani, dan dari sempitnya kebodohan kepada luasnya keimanan. Luasnya keimanan. Wa innan nasa bani adama wa hawa ikhwatun li abin wa ummin. Sesungguhnya manusia sebagai putra-putra Adam dan Hawa adalah ikhwatun, bersaudara, adalah saudara. Li abin wa ummin, bagi seorang ayah dan seorang ibu. Al-Islam, Islam ini kembali kepada Islam yang tadi. Yang kami bermaksud dengan Islam, al-Islam alladzi harraral farda. Islam yang telah membebaskan setiap individu, memerdekakan individu. Apanya yang dimerdekakan? Dhamiran, hati nuraninya, wa wijdanan, dan intuisinya, perasaan hati, wa amalan, dan amal perbuatannya, wa akidatan, dan akidahnya. Itu yang dibebaskan oleh Islam. Nuraninya dibebaskan, akidahnya dibebaskan, tapi fi ghairi istihdarin, tanpa gegabah, bansaroban, aw nazawatin, atau tanpa nazawat, plan. Istihdar ini kebalikan nazawat. Wa harrara al-jama'ati, dan membebaskan Islam al-jama'ati kepada berbagai golongan. Dibebaskan dari apa? Min dzikil fawariki, dari kungkungan perbedaan-perbedaan sosial, atau dari disparitas, dari kungkungan disparitas. Usumumil hikdi, dan memerdekakan golongan dimerdekakan dari racun-racunnya rasa dendam. Fi ghairi sira'in wala sahawatin, tanpa ada konflik, wala sahawatin, dan tanpa hawa nafsu. Wa harrara al-mahkumina min qabdatil hakimina, dan Islam membebaskan mahkumin, rakyat, min qabdatil hakimina, dari genggaman penguasa, pemerintah. Hakim ini yang memerintah, mahkum yang diperintah rakyat. Islam membebaskan rakyat dari genggaman pemerintah, illa bil adli wal haqqi, kecuali dengan rasa keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, fala ta'ata fi maksiatin, tiada kewajiban taat di dalam perkara maksiat. Tidak taat-taatan kepada pemerintah kalau instruksinya berupa maksiat. Warastijabata fi dhatilin, dan tidak ada respon di dalam barang batil, maknanya sama. Wa harrara al-umama min syahwatil istimari, dan Islam membebaskan umat, bangsa-bangsa, daripada hawa nafsunya penjajahan. Fala udwanah, maka tidak ada permusuhan, wala qitala, dan tidak ada peperangan, litamalluki, untuk memiliki miliknya orang, wal isti'la'i, dan untuk menguasai. Fa in bagat ummatun ala ummatin, jikalau melampaui batas siapa suatu bangsa atas bangsa yang lain, atau jikalau berlaku zalim siapa umat atas umat, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi, maka perangilah olehmu allati, kepada pihak tabghi yang berlaku zalim, hatta tafi'a ila amrillahi, sehingga kembali allati tabghi, kembali kepada perintah Allah. Wa harrara kulla syai'in, dan Islam membebaskan segala sesuatu. Membebaskan segala sesuatu. Sawaun akana madiyan aw ruhiyan, sama saja ada segala sesuatu itu bersifat material, materialistik,
amruhiyan atau bersifat spiritual. Islam membebaskan segala sesuatu bi kalimatin wahidah, dengan satu kalimat, satu kata. Hiyah yang adapun satu kata itu mizanus samawati wal ardi, adalah menjadi neraca atau timbangan langit dan bumi. Wahia adapun kalimat yang satu silatun nasi, adalah relasi antar manusia. Wahia adapun kalimat yang satu adalatul khaliqi, adalah keadilan sang pencipta. Wahia adapun kalimat yang satu adalah akidatul dunya, akidahnya dunia. Apa yang dimaksud kalimat wahidah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut sebagai deklarasi pembebasan ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya sangat banyak. Bisa bermakna tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Ini namanya deklarasi pembebasan. Jadi tidak ada yang namanya ta'dihul insan, mentuhankan manusia. Sebagai kebalikan daripada ta'nisul ilah, memanusiakan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Sama. Kalau hanya wajib taat kepada Allah, apa tak wajib taat kepada Rasulullah? Kalau taat kepada Rasulullah kan disuruh Allah kan? Apa tak wajib taat kepada ulil amri, kan disuruh Allah juga? Apa tak wajib taat kepada orang tua, kan disuruh Allah? Kembalinya kepada Allah. Fala khaufa min taghiyatin, maka tidak ada rasa takut terhadap orang yang sewenang-wenang. Wala ru'ba min zalimin, dan tidak ada rasa gentar terhadap orang zalim. Wala nifaqa li zulfa, tidak ada kemunafikan karena untuk kedekatan, ingin dekat lalu menjadi munafik. Wala khadi'ata liribhin, dan tidak ada tipu daya untuk suatu keuntungan. Wala jaza'a limusabin, tidak ada rasa muring-muring bagi orang yang terkena musibah. Wala tamurrud li syahwatin, dan tidak ada tamurrud, meronta-ronta karena suatu keinginan syahwat. Kenapa di anna kulla hadza? Karena sesungguhnya semua ini wa ma yajri fi inanihi, dan sesuatu yang terjadi di dalam kendalinya kullaha, di dalam kendalinya hadza, yunafi kalimat tauhid, adalah bertentangan dengan kalimat tauhid. Kalimat al-hurriyah, kalimat pembebasan. Kalimat al-adalati, kalimat keadilan, yaitu la ilaha illallah. Yang paling dikenal la ilaha illallah disebut sebagai kalimat thayyibah ya. Tapi di sini adalah beberapa nama lain. Selain disebut kalimat thayyibah juga kalimatul tauhid, kalimat hurriyah, kalimatul adalah ya. La ilaha illallah. Al-Islama alladzi ja'ala al-mala malallahi. Islam yang menjadikan harta sebagai hartanya Allah. Menurut konsep Islam, harta ini seluruhnya adalah hartanya Allah ya kan. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wa ibadallahi al-awliya fihi mustakhlafina, dan menjadikan kepada hamba-hamba Allah al-awliya yang kaya-kaya, fihi di dalam harta, mustakhlafina diberi kuasa. Orang-orang kaya itu hanya mendapatkan kuasa dalam harta. Mustakhlafina fihi, diberi kuasa di khairihim, demi kebaikan mereka, bukan hanya untuk kebaikan mereka, tapi wa li khairin nasi, untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu falahtika lil arzaki, maka tidak ada monopoli terhadap rezeki, tidak boleh ada monopoli.
Wala milkiyah tatakuluh, dan tidak ada kepemilikan bisa mengatakan kepemilikan, tapi yang dimaksud orang yang memiliki harta ya. Tidak ada milkiyah kepemilikan bisa mengatakan ana hurratut tasarrufi fima amliku, saya adalah bebas bertasarruf dalam apa yang aku miliki ya. Orang kaya yang memiliki banyak harta tidak memiliki kebebasan untuk mentasarrufkan hartanya karena banyak rambu-rambu. Kok ada rambu-rambu? Karena pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah, maka harus mengikuti rambu-rambu dari Allah. Fal malu laisa malaha, harta itu bukanlah hartanya milkiyah, bukan hartanya orang, yakni malikul milkiyah. Wa innama hiya, hanya saja adapun milkiyah, muwadzafatun adalah ditugaskan fihi di dalam mal lil khairil ami, untuk kebaikan umum. Fa in harafat, jikalau menyeleweng apa milkiyah pemilik, fal malu malul jamaati, maka adapun harta adalah menjadi hartanya masyarakat. Wa iniktulizat, jikalau ditimbun apa milkiyah, wa tadakhamat, dan kemudian menjadi over, la haqatha al-qawaninu, maka akan memburu atau mengejar kepada milkiyah apa undang-undang. Kalau harta itu ditimbun oleh pemiliknya akan berhadapan dengan undang-undang. Wala haqatha hukukul mahrumina wal atilina wal gharimina, dan akan memburu kepada milkiyah apa hak-haknya orang-orang miskin, orang-orang yang nganggur, dan orang-orang yang punya hutang. Di annallaha la yuhibbu ayyakuna al-malu dzulatan bainal awliyai, karena Allah itu tak suka ada apa harta itu berputar-putar hanya di kalangan orang-orang kaya. Kaila yakuna dzulatan bainal awliyai minkum. Jadi misi Islam adalah at-tawazun al-iqtisadi, keseimbangan ekonomi. Meskipun kaya miskin itu merupakan sunnatullah, adanya yang kaya dan yang miskin itu adalah sunnatullah. Karena kalau tidak ada miskin, tidak akan ada anjuran untuk memberantas kemiskinan. Kalau tidak ada orang sakit, tidak akan ada rumah sakit, tidak akan ada fakultas kedokteran. Wal ardu liman yaflahuha, adapun bumi adalah menjadi miliknya orang yang menggarap bumi. Liman yazra'uha bi nafsi, juga bagi orang yang menanami bumi dengan dirinya sendiri. Fa in lam yaf'al, jikalau man itu tidak melakukan salasa sanawatin sampai 3 tahun, tanahnya tidak digarap, terlantar, faqad at-tala mirfaqan aman, maka sungguh-sungguh dia menterlantarkan akan fasilitas umum. Wa wajib an yunza'a minhu, dan wajib ia dicabut daripada aman, wa tu'taduna muqabilin liman yuhyiha wa yadruha, dan diberikan tanpa imbalan kepada orang yang sanggup menghidupkan tanah, wa yadruha, dan menanami tanah. Al-Islam alladhi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.